Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan untuk dapat hadir pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam kita ajarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa. Untuk memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini, maka marilah kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Rafiq. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman ahabba sallallahu wa liman asara bid-du'a. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada sabar yang penuh berkah ini kami berkumpul di dalam ruangan ini dalam acara berbagi praktek baik. Kami mohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah rahmat, taufik dan hidayahmu kepada kami semua. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang mendalam, serta kemampuan untuk menuntaskan pembelajaran dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab demi kemajuan pendidikan generasi bangsa ini. Ya Allah, Ya Maha Mengetahui, bimbinglah kami agar dapat mengembangkan pembelajaran secara kreatif, inovatif dan bermakna, sehingga peserta didik kami tumbuh menjadi insan yang berkarakter, beriman, berilmu dan berakhlakul karim. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah kami yang membawa manfaat dan keberkahan bagi dunia pendidikan, bagi sekolah kami SMK Negeri Kumbul, serta bagi masyarakat dan bangsa negara ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Rafiq yang berkenan membacakan doa pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti pada sore hari ini. Sebagai Bapak Hendra selaku narasumber kita untuk berbagi praktik baik dalam implementasi 7 jurus BK Hebat. Sebelum Bapak Hendra memberikan materi, kita aplaus dulu pemateri baru kita pada hari ini. Mau dikasih mau Pak? Saya lupa tadi. Bukan diskusi bantu. Izin berdiri Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada sekolah dan tentunya pada Kombel yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan hal berkaitan dengan program
7 Jurus BK Hebat. Program ini saya lakukan dikarenakan kemarin di tanggal 23 sampai dengan 26 di Batam saya mengadakan BIMTEK, bimbingan teknis program 7 Jurus BK Hebat, di mana di sana saya belajar tentang 7 jurus BK Hebat. Nah, kemarin ada 2 kegiatan sebelum ini. Yang pertama mungkin ojel 1 ke siswa, imbasnya ke siswa. Kemudian yang kedua, minggu keduanya itu ke siswa juga. Itu dengan jurus yang berbeda. Dan hari ini saya akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu berkenaan dengan program 7 Jurus BK Hebat. Oke, selamat siang Bapak Ibu pendekar. Jadi kami ketika BIMTEK itu dibilang pendekar. Nanti kenapa dibilang pendekar, nanti ada penjelasannya di selanjutnya. Hari ini saya akan melakukan praktik baik terkait dengan jurus-jurus yang telah saya pelajari saat BIMTEK 7 Jurus BK Hebat, dan jurus apa saja yang saya implementasikan pada murid kemarin. Oke. Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mengatakan di tengah kompleksitas tantangan zaman, mulai dari dinamika teknologi hingga perubahan sosial begitu cepat, kita menyaksikan adanya peningkatan kebutuhan akan kesejahteraan mental bagi murid. Ya, generasi muda kita menghadapi tekanan yang tidak ringan, sehingga guru memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan mereka tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat mental dan emosional serta karakter yang kuat. Inilah mengapa peran bimbingan konseling BK di sekolah menjadi semakin krusial, bahkan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Guru BK bukan hanya polisi sekolah atau pelengkap administrasi, melainkan arsitek jiwa yang mendampingi, menginspirasi, dan memberdayakan setiap murid. Keterampilan bimbingan kini juga dilatihkan pada guru-guru non-akademik, guru-guru BK yang bukan BK. Hal ini agar semua guru tidak hanya memberikan pelayanan mengajar, melainkan juga bimbingan murid. Semua guru dapat menjadi pembimbing dengan bimbingan tepat untuk melahirkan generasi yang hebat. Jadi, program ini bukan hanya untuk guru BK, tetapi guru non-BK juga akan diajarkan. Bulan depan itu akan 5 orang setiap sekolah akan diutus lagi kayak kemarin saya di Batam. Itu akan BIMTEK juga di Batam, 5 orang yang terbaik di sesi ini. Makanya nanti dari provinsi Pasnas akan meminta kepada kami untuk merekomendasikan guru-guru yang yang bisa bersama dengan BK untuk bisa BIMTEK lagi belajar di Batam di November, insya Allah di pertengahan November. Makanya tugas kami sebagai pasda calon, masih calon nih, saya belum jadi pasda karena masih calon, makanya ini tugas terakhir saya. Jadi minta tolong kepada Bapak Ibu tanggapannya nanti. Kemudian Profesor Dr. Nunu Nuryani MPD, Nunu Suryani, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keterampilan memberikan bimbingan konseling masih terpusat pada guru BK yang jumlahnya belum ideal. Sementara guru non-BK belum memiliki keterampilan dasar dalam melakukan bimbingan pada murid-muridnya. Melihat celah ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah strategis
mengoptimalkan potensi yang ada, yaitu melakukan penguatan kapasitas bagi guru BK dan guru non-BK, mencakup guru kelas, guru mata pelajaran, agar mereka juga memiliki keterampilan bimbingan dan konseling dasar. Sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi transformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi setiap anak. Oke, mengapa 7 jurus PK hebat? Ya, 7 jurus PK hebat, ya, disebut dengan 7 jurus bimbingan konseling hebat, merupakan bahan materi yang akan diberikan kepada guru kelas, guru ngapal, atau guru bimbingan konseling sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru agar dapat pembimbing kepribadian dan akademik karir murid mencapai tumbuh kembang yang akan maksimal. Dengan kebekaan guru diharapkan mampu menjuruskan, mengarahkan, menunjukkan, atau mendorong murid untuk mengembangkan kepribadian dan potensinya. Hal ini dikarenakan peningkatan kompetensi kebekaan pada guru dimaksud agar tugas guru tidak hanya mengajar, melainkan menjadi pembimbing pribadi, sosial, belajar, dan karir murid. Kalau di sekolah kita ini ada guru wali kan? Ada kan? Nah, ini 7 jurus PK hebat ini bisa Bapak Ibu terapkan, ya, bisa Bapak Ibu terapkan dalam membimbing siswanya masing-masing, ya. Nah, ini dia, ada 7 jurus PK hebat. Yang pertama itu kenali potensi. Yang kedua kelola emosi. Yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Yang keempat jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. Yang keenam membangun kolaborasi. Dan yang ketujuh menata situasi. Nah, 7 jurus ini gambarnya beda-beda semua. Nah, ini waktu BMT kami mendapat kartu. Kalau setiap sesi 1 jurus, kalau kami tidak tuntas tidak dapat kartu itu. Ada kartunya. Jadi ada hafalan yang harus kami setor. Kalau tidak hafal maka kami tidak akan dapat itu. Dari 36 kelompok kami kelas E, ada sebanyak 2 orang yang tidak lulus. Ya, tidak dibagikan, bukan tidak lulus, tapi tidak dibagikan karena dia tidak mengumpulkan tugas dan hafalannya. Begitu. Oke, Bapak Ibu, berdiri dulu yuk. Kita joget-joget dulu. Ini adalah lagu 7 jurus PK hebat. SPG. Kalau misalnya saya bilang nanti kelola emosi gini, ya. Oke, kita coba tes dulu ya, tes ya. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan persahabatan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Lalu tekan. Sekolah aman dan nyaman,
dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, beralih potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah cepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Tepuk tangan dulu. Thank you. Silakan duduk kembali. 7 jurus. Oke, jadi sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau di dalam pertemuan ini saya bukan mengajari Bapak Ibu, tidak, tetapi saya membagikan apa yang sudah saya lakukan terhadap siswa kemarin dan apa yang saya belajar waktu saya BMT kemarin. Nah, dalam pembelajaran kemarin saya menggunakan metode ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Aktivitas, murid diajak untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema kegiatan serta memiliki makna tujuan berkaitan dengan tema tersebut. Jadi dalam metode ini, di aktivitas Bapak Ibu boleh buat games, ya. Apa aja gamesnya? Ya. Kalau games yang kita lakukan itu seperti games kelompok, boleh. Kemudian refleksi. Dari aktivitas yang telah dilakukan, murid diajak untuk merefleksikan hasil aktivitas tersebut. Jadi ketika melakukan ice breaking atau apa, tanyakan pada mereka bagaimana tanggapannya. Kemudian konsep, guru menyampaikan konsep materi dari tema yang akan disampaikan. Jadi contoh materinya adalah materi tentang kenali potensi. Nah, Bapak Ibu jelaskan terus sampai selesai. Kemudian aplikasi, ya, aplikasi, murid menuangkan sebuah karya terkait dengan tema yang telah disampaikan. Jadi kalau kenali potensi, biasanya saya melakukan aplikasi guru BK Konselor yang kami beli di web gitu. Jadi hasil dari konsep yang kita buat lalu diterapkan di aplikasi dan berbentuk dia sebuah karya, entah itu hasil tes gaya belajar, entah itu seperti karya di karton dan sebagainya gitu. Nah, jurus yang diimplementasikan saya ambil 2. Jurus 1 kenali potensi, gaya belajar, dan kerjasama ilmu. Kemudian yang kedua, jurus 4, jaga konsistensi, yaitu materinya kesadaran dan paksaan. Kemudian disiplin dan positif, disiplin dan biasa. Itu dia materi yang saya ambil. Oke, ini yang pertama, implementasi on the job learning 1. Saya ambil jurus 1, kenali potensi.
Oke, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya berkenaan dengan ini? Silakan. Ada? Silakan. Bapak Ibu, ada yang bisa punya pendapat tentang hal itu? Guru bahasa Inggris tidak nih? Apa artinya itu? Oh, Dwi, translate-kan Dwi? Maaf, saya lagi bantu ya. Ya, siap. Boleh. Iya, translate aja. Ya, jadi for fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Nah, jadi di sini untuk seleksi yang berkeadilan, adil, ya setiap orang harus, bukan setiap orang ya, masing-masing, nggak orang di situ ya, masing-masing harus mengambil ujian yang sama. Silakan memanjat pohon tersebut, nah, pohon yang ada di situ. Oke, terima kasih. Oke, ada yang bisa berpendapat tentang hal gambar yang ada di depan? Silakan. Ada? Ini hewan, jadi ini guru nih. Sebelum mereka masuk ke sekolah, mereka harus ada ujian dulu. Nah, Adi bisa jawab? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini terlihat ada seorang guru yang dimana muridnya itu ada beberapa jenis hewan. Ada burung, ada monyet, ada penguin, ada gajah, ikan. Itu apa tuh yang melata? Ada anjing. Anjing laut ya? Anjing laut. Nah, setiap muridnya ini mempunyai kompetensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi untuk menguji dia, ya, untuk mengujinya juga ujiannya juga harus berbeda-beda, tidak mempunyai ujian yang sama. Contoh, kalau monyet bisanya manjat, tentu gajah tidak bisa manjat. Begitu juga kalau ikan bisanya berenang, tentu monyet tidak bisa berenang. Nah, saya rasa kesimpulannya seperti itu, Pak. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Thank you. Dan jadi dalam gambar tersebut mempunyai kompetensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Ibaratkan siswa kita, ketika kita mengajar, bahwasanya setiap anak itu berbeda-beda. Tadi Pak Adi bilang monyet itu gampang dia naik ke pohon ini. Tapi kalau ikan belum tentu, bukan belum tentu, pasti tidak bisa. Ya, kalau misalnya ikan masuk dalam air, berenang di sungai mungkin bisa, tapi kalau monyet belum tentu. Jadi Bapak Ibu, setiap anak, setiap murid itu mempunyai kompetensi yang berbeda-beda, yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, sehingga nanti ketika kita belajar atau mengajar itu lebih mudah dipahami oleh siswa tersebut. Selanjutnya, nah, alasan mengapa saya memilih jurusan itu, ya, yaitu kenali potensi dalam implementasi ini karena dari hasil asesmen saya dan observasi, di mana mungkin guru-guru tidak tahu nih siswanya gaya belajarnya apa sih, kecerdasan majemuknya apa sih gitu. Jadi dari hasil observasi saya ambil sampel di murid kelas 11 ATP, MP dan TI, ya. Ini banyak sekali siswa belum memahami akan potensi diri mereka sendiri, sehingga mereka masih banyak yang bingung dalam memilih karir. Ya, harapan saya setelah mereka mengetahui itu, maka mereka akan tahu bagaimana ya masa depan mereka dengan baik. Kemudian hasil yang saya dapatkan dari implementasi jurus ini di kelas ATP, MP dan TI, yaitu murid mulai nampak yang sudah menentukan karirnya. Hal ini yang saya ketahui setelah pertemuan selanjutnya.
Jadi ada aplikasi yang kami gunakan, yaitu Guru BK Konselor. Jadi ketika mereka melakukan tes, mereka akan dapat hasilnya. Mereka kerjanya apa, profesinya apa, semuanya ada. Ya. Nah, ini jalurnya. Nah, ini aplikasi Guru BK Konselor. Jadi ini aplikasi berbayar. Kami bayar setahun, ya, untuk per tahun. Jadi siswa, ya, murid ini mengisi. Ini ada akses tes gaya belajar, kepribadian, tes majemuk, kemudian ada minat bakat, semuanya ada, ya, di sini. Nah, ini hasil dari aplikasi yang saya tunjukkan tadi. Ini untuk yang hasil persiswa. Jadi ada grafiknya. Ini tes gaya belajar. Di sini ada strategi, ada ciri-cirinya, kemudian ada penjelasan tentang gaya belajarnya. Kemudian ini hasil per kelas, ya. Ini 11 HPP, 11 TI dan 11 MP. Ini, ya. Jadi siswa sebenarnya untuk yang kelas bukan sebenarnya, tapi hasil dari rekap tes gaya belajar untuk kelas 11 ATP, TI dan MP itu tertinggi kinestetik, ya, kinestetik, begitu. Oke, selanjutnya, nah ini tes kecerdasan majemuk, ya. Ini untuk persiswanya. Ada di sini sebenarnya kalau di Zoom ini karirnya apa ditahu, profesinya untuk kedepannya apa, semuanya sudah ada di sini. Nah, ini hasil per kelasnya, rekapan hasil per kelasnya ini saya buat sendiri. Tapi kalau ini memang dari aplikasi langsung, ya. Kalau kita isi untuk hasilnya hanya admin yang dapat membaca, gitu. Kadang-kadang, Pak, kami mau tahu kami ini kira-kira kemana karirnya, kemana kira-kira mau jadi apa, saya baru kasih, begitu. Kemudian, nah, ini dokumentasi jurus 1. Ini YouTube hasil saya kemarin mengadakan OJL 1 kepada siswa, perlu ditayangkan panjang 45 menit. Jadi kalau mau Bapak Ibu lihat proses saya membuat OJL 1, buka aja YouTube Handphone Channel di YouTube saya. Ya, itu ada barcode-nya di situ. Oke? Ya. Kemudian Bapak Ibu wali kelas mungkin boleh ini screenshot barcode ini hasil tes gaya belajar dan tes kecerdasan majemuk. Ini di drive. Insya Allah seluruh jurusan, insya Allah. Silakan boleh di scan. Ya, tahu gaya belajarnya, ya, minat bakatnya juga ada. Cuma tes kepribadian kami kita upload situ, ya, tidak. Oke, sudah. Oke. Baik, selanjutnya di implementasi on the job learning kedua, saya mengambil jurus 4, jaga konsistensi, ya. Alasannya kenapa saya pilih jurus 4, yaitu jaga konsistensi dalam implementasi ini, karena ada dari hasil observasi murid kelas 11 ATP, MP dan TI, ini banyak sekali yang belum menyadari tentang pentingnya konsistensi dengan menjadi kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harapan saya setelah mereka melakukan identifikasi dan menerapkan perilaku positif di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Ya, hasil yang saya dapatkan dari implementasi jurus ini di kelas ATP, MP dan TI, yaitu murid mulai melakukan hal positif dengan merencanakan dan membuat komitmen, ya.
ada LKPD atau lembar kerja murid. Ini adalah kartu komitmen murid. Saya sudah membagikan kartu ini ke 3 kelas, 11 ATP, 11 MP dan 11 TI. Ini adalah sebuah komitmen di mana siswa tersebut harus melakukan hal yang positif, ditandatangani dengan wali kelas, orang tua, dan siswa tersebut. Kemudian ini ada lembaran kedua, riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Kemudian rencana kebiasaan ya, tidur 7 hari ke depan. Jadi saya minta buat mereka buat riwayat mereka, jam berapa tidurnya, jam berapa bangunnya, kemudian rencananya. Itu saya minta buat sama mereka. Nah ini salah satu ya kartu komitmennya dari isi gitu. Oke. Nah ini dokumentasi jurus 4. Saya sudah buat YouTube juga. Saya buat video lalu saya masukkan ke YouTube ya, ke YouTube. Yang mau lihat silakan, kalau tidak nggak apa-apa ya. Oke. Jadi dalam kegiatan 7 jurus PK hebat ini, saya berharap kepada Bapak Ibu, bukan hanya guru PK, tetapi seluruh guru ya di SMK Negeri Kundur ini ya melakukan 7 jurus PK hebat ini. Nanti untuk materi yang akan saya sampaikan bisa Bapak Ibu lihat di YouTube saya. Tentunya untuk kenali potensi di mana siswa sudah mendapatkan gaya belajarnya, kemudian kira-kira di mana kerjasama mereka, di mana karir mereka, di mana semuanya itu ada di aplikasi yang kita buat ya, kita belilah, bukan kita buat tapi kita beli ya. Kemudian yang keempat, jurus 4 itu konsistensi, di mana kita banyak ya, semakin hari siswa kita semakin sedikit kelas yang penuh. Makanya dengan adanya ini, insya Allah nanti saya tetap minta tolong kepada Bapak Ibu guru piket yang mendata siswa yang terlambat ataupun yang tidak hadir. Nanti dengan adanya kartu komitmen ini, nanti saya akan sampaikan kepada siswa-siswa yang terlambat itu. Kemudian karena saya memegang jurusan ATP, MP, dan TI, nanti untuk yang 2 jurusan lagi, Bu Piza juga akan menyampaikan kepada jurusan yang lain. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir, saya nggak lama-lama, ya, saya cuma hanya menyampaikan apa yang saya buat selama sebulan ini. Karena minggu pertama saya OJL 1, minggu kedua OJL 2, yang minggu ketiga saya pelaporan, minggu keempat ini praktik baik kepada Bapak Ibu. Jadi seharusnya hari ini terakhir saya upload. Kalau tidak hari ini saya tak lulus, gitu loh. Dan sertifikatnya pun tidak muncul, gitu. Jadi hari ini saya minta kepada Bapak Ibu tanggapannya atau penguatannya lah untuk kita semua berkenaan dengan 7 jurus BK hebat. Lagi-lagi saya sampaikan 7 jurus BK hebat ini bukan hanya guru BK, tapi guru mapel, guru wali kelas, guru wali, semuanya terlibat dalam 7 jurus BK hebat ini. Dan nanti Bapak Ibu yang mungkin direkomendasikan, saya berharap ikut karena asik di sana. Ya, gamesnya banyak. Karena saya udah lama ngolah, makanya saya sekarang menyampaikan ini mungkin agak canggung. Dan lama, dah sebulan lebih saya tinggalkan. Jadi nanti saya mohon nanti yang direkomendasikan untuk pergi untuk yang tahapan kedua, saya berharap ikut nanti bergabung dengan kami di PASDA, fasilitator daerah.
Ya. Oke. Saya minta tanggapannya atau penguatannya dari Bapak Ibu ya teman sejawat tentang berkenaan dengan 7 jurus BK hebat ataupun mungkin yang 2 jurus yang saya ambil. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ujian. Sila ujian. Belum ada yang komen. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Atau mau bertanya boleh, tapi bagusnya menanggapi ya. Karena tanggapan tuh atau penguatan. Silakan. Ada? Adi lah, ada? Oh, ada dia. Oke. Oke, siap. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Hendra sangat menarik. Kemudian dalam materi tadi kita dapat mengenali potensi anak untuk gaya belajarnya. Jadi anak itu kita tidak bisa memaksakan anak yang kinestetik belajar melalui pembelajaran metode auditory. Kalau kita paksakan juga hasilnya rasanya tidak adil dan tidak akan mencapai apa yang menjadi target kita. Gitu. Oke. Itu aja. Oke, terima kasih. Ulangan dulu. Ada lagi yang mau menanggapi dari Bapak mungkin? Pak Irfan? Pak Ridwan lah, Pak Ridwan. Oke, Pak Ridwan, silakan. Apa-apa jelas kece. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dengan adanya praktek baik tentang 7 jurus BK hebat ini mungkin membantu guru juga nanti bagaimana kita menghadapi siswa di dalam kelas. Jadi kita nanti di kelas itu tahu bagaimana gaya belajar yang akan kita terapkan di kelas kita itu dengan berbagai kemampuan yang dimiliki siswa. Mungkin seperti itu aja yang dapat saya sampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Mantap. Sedikit ingin menjelaskan berkenaan dengan metode ARKA ini, ya. Tentunya, saya lewatkan tadi salah. Ada saya lewatkan. Nah ini saya lewatkan tadi, mohon maaf. Ini penerapan ARKA dalam proses belajar jurus 1, kenali potensi. Nah, tahapan pertama itu aktivitas. Murid diminta untuk membuka aplikasi Guru BK Konsol pada handphone masing-masing, kemudian memilih tes gaya belajar dan tes kecerdasan majemuk, lalu dikerjakan. Setelah selesai mengerjakan, hasil tes akan diberikan oleh guru. Nah, aktivitas ya, boleh Bapak Ibu terapkan nanti di pembelajaran tentang ARKA ini. Kemudian tahapan kedua, murid berkumpul dengan masing-masing tipe gaya belajarnya, kemudian diminta untuk menyampaikan pendapatnya apakah hasil tes yang dilakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi dalam dirinya. Jadi setelah ada hasil, ya nanti mereka berkumpul nih, kinestetik sini, audio sini, visual sini. Nah, setelah mereka sudah berkumpul dengan tipe-tipenya, mereka akan menyampaikan pendapat mereka tentang hasil tes mereka. Bisa orang maju, sampaikanlah, gitu. Kemudian yang ketiga, setelah mereka menyampaikan pendapat mereka tentang hasil aplikasi atau tes mereka, baru guru akan memberikan, ya, menjelaskan setiap tipe gaya belajar serta macam-macam profesi yang cocok dengan setiap tipe tersebut. Intinya menguatkan, ya, menguatkan atau mungkin materi.
oh materi kita gaya belajar nih, nah kita jelaskan lah gaya belajar itu apa aja, ada berapa macam, jelaskan profesi apa aja yang bagus. Nah itu sama dengan kita menyampaikan materi kepada siswa, tapi tidak melenceng dengan apa dari awal, dari aktivitas dan refleksi ini, tema mereka dari awal. Kemudian aplikasi, murid diberikan lembaran hasil rekap tes dan menyalin hasil tes pada lembaran tersebut, kemudian menuliskan rencana karir di masa depan. Setelah kita kasih penjelasan tentang gaya belajar itu apa, profesi itu apa, mereka kita kasih lembar KPD lah, ya, tentang rencana mereka ke depannya gimana, gitu. Jadi saya pikir untuk penerapan AK ini lebih mudah kita menyampaikan kepada siswa. Jadi ini yang gaya belajar jurus 1 potensi, kenali potensi. Kemudian untuk yang AK materi jurus 4, nah ini dia. Yang pertama, murid diminta untuk melakukan game tangan, buka tangan, ya, buka tangan. Kemudian refleksinya, murid diminta untuk menyampaikan pendapatnya apa makna dibalik permainan tersebut. Kemudian konsep, guru menjelaskan apa itu kesadaran paksaan dan disiplin positif atau disiplin biasa. Kemudian aplikasinya, murid diberikan lembaran kerja untuk menumbuhkan kesadaran internal, kebiasaan tidur, dan membuat pernyataan komitmen. Ada gamesnya sebenarnya. Kalau di jurus 4 itu jaga konsistensi, ada gamesnya, ya. Aktivitas ini boleh berbentuk aplikasi, boleh berbentuk games, atau simulasi boleh, ya. Kemudian refleksi ini, siswa harus diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah itu mereka tahu tentang apa maksud dari aktivitas ini, lalu kita sebagai guru untuk menyampaikan penjelasan lebih detail tentang materi yang akan kita sampaikan. Kemudian aplikasi ini sama dengan LKPD lah. Kan biasanya kan efek apa LKPD kan, terakhir tuh kita kasih. Nah ini LKPD. Jadi kita harus ada yang kita bawa. Ketika mengajar tuh ada sesuatu yang kita bawa. Mau dia soal latihan, mau dia berbentuk gambar, berbentuk grafik, atau mungkin poster, bebas. Begitu. Intinya aplikasi ini adalah hasil dari apa yang kita sampaikan dari awal hingga akhir. Begitu. Ya. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Ada tidak? Tidak. Pak Irfan, ada? Setuju aja, berarti kita paham tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tanyakan kenapa 2 jurus, sebenarnya bisa semua jurus, cuma minimalnya itu 2 jurus. Dan setelah nanti kami lulus jadi pasda, itu saya akan semua jurus akan saya sampaikan ke siswa. Ya, semua jurus akan saya sampaikan ke siswa. Begitu. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Nih hasilnya nih, ya, rencana di kartu komitmen. Di video yang OJL kedua. Oke. Ada yang mau disampaikan atau menanggapi? Bapak Ibu, ada yang siap mau pergi ke belakang? Atau saya? Boleh. Nah ini saya dapat kartu jurus 1 nih. Nah ini apa nama pakai istilah laban apa penting ya, laban yang putih itu. Jadi terus nama saya sini. Nah ini saya selesai dapat kartu jurus 1. Nah, banyak lagi. Ada sabu putih.
Oke, ada pertanyaan atau mungkin menanggapi Bu Triana mungkin? Boleh? Penguatan lah, penguatan. Mik yang mana? Bu Triana, boleh? Ya, ini dia, ini kartunya nih. Ada 7. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, tadi memang tidak begitu mengikuti ya karena ada pekerjaan yang memang harus detik ini juga. Oke, untuk 7 jurus BK hebat ya, alhamdulillah. Ini sangat membantu bagi kita guru-guru ya. Jadi di sini kita bisa tahu karakteristik anak, potensi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bukan apa ya? Ya, yang saya mau tanya aja lah. Boleh. Saya mau menanggapi lah, saya mau tanya aja. Sebenarnya dukungan apa yang perlu guru lakukan agar ini bisa berjalan dengan baik? Nah, itu ya. Oke, baik. Itu dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, bagus. Terima kasih Bu Triana. Oke, dukungan apa ya? Kira-kira untuk guru-guru dan sebagainya tentang 7 jurus BK hebat ini. Yang pastinya tentang potensi yang dialami atau yang dipunyai atau dimiliki oleh siswa tersebut. Saya berharap dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah untuk selalu mendampingi, memberikan motivasi atau memberikan dukungan secara emosional, secara pribadi, sosialnya, belajarnya. Itu harapan saya. Makanya nanti setelah ini nanti ada guru-guru kita yang akan juga pergi ke Batam untuk BIMTEK. Kalau kemarin dibilangnya 5 orang yang akan berangkat ke sana setiap sekolah, ya. Tapi mudah-mudahan di sekolah kita ada ditunjuk untuk kita mewakili sekolah kita ke sana. Jadi intinya mohon bimbingannya kepada guru mapel, kemudian wali kelas, guru wali untuk sama-sama kita mendampingi siswa dalam akademiknya, dalam emosionalnya, dalam kehidupannya sehari-hari di sekolah. Kita harus terpantau. Jadi bukan hanya tadi dibilang bukan hanya mengajar, tapi kita tengok bagaimana anak ini kenapa dia tidak masuk yang disampaikan oleh Ibu Kepse kemarin. Kenapa dia tidak mau masuk? Kenapa dia ngantuk? Kenapa dia di dalam kelas itu kurang semangat? Nah, itu dia. Jadi itu Bu Triana yang dari saya. Oke, kalau tidak ada cukup ya untuk hari ini dari saya. Mohon maaf ya kepada Bapak Ibu jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya mungkin baru pertama kali ini menyampaikan di Kombel, seharusnya karena bukan ya grogi juga, cuman ini tanggung jawab yang harus dibawa ke sini ya. Jadi ini video terakhir dan pemaparan terakhir saya sebagai Capasda. Insya Allah nanti kalau lulus saya jadi Pasda akan mungkin keliling-keliling, gitu keliling-keliling. Jadi begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.